Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah ular menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur. Saat dampingi Rasulullah hijrah. Berikut ini kisah ular menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur saat mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad yang paling setia. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Kuhafah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang pedagang yang sukses dari Bani Taim. Ia adalah seorang terpelajar, pandai menulis dan membaca serta menyukai puisi. Bahkan Abu Bakar diceritakan biasa menghadiri pameran tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar menjadi orang yang selalu ada di dekat Nabi Muhammad untuk kepentingan Islam. Pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW. Mengetahui orang-orang Quraisy mengejar Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memutuskan untuk berlindung di sebuah gua di Bukit Sur. Gua itu kini dikenal dengan nama Gua Sur. Dalam persembunyian inilah, Abu Bakar membiarkan kakinya digigit ular untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Berikut kisahnya yang telah diringkas dari kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Dalam suatu waktu, Jibril memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan Mekah. Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu wahai Rasulullah." Jawab Abu Bakar. Nabi kembali berkata, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah. Apakah aku menemanimu wahai Rasulullah?" Tanya Abu Bakar. "Ya," jawab Nabi. Setelah itu, Nabi menunggu waktu malam tiba. Malam hari Muhammad keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak dapat melihat Nabi. Nabi mendatangi rumah Abu Bakar, lalu melakukan perjalanan hijrah. Meskipun sudah dikelabui, orang-orang Quraisy masih mengejar Nabi untuk membunuhnya. Mengetahui situasi itu, Nabi dan Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di Gua Tersur. Gua Sur berjarak sekira 7 km dari Masjidil Haram Mekah. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu, perkara buruk, maka akulah yang mendapatkannya bukan Anda." Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Kemudian lubang-lubang yang ada di gua oleh Abu Bakar ditutup menggunakan kain. Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang bisa membahayakan Nabi. Semua kain habis tapi masih tersisa 2 lubang. Abu Bakar kemudian berniat menutup lubang itu dengan kedua kakinya. Setelah gua dipastikan aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi masuk. Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk tidur berbantalkan pangkuannya. Saat Nabi tertidur, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar mencoba menahan rasa sakit. Ia menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi. Air mata Abu Bakar menetes sehingga terjatuh di wajah Nabi. "Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" tanya Nabi yang terbangun. Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu wahai Rasul." Kemudian Nabi mengobati kaki Abu Bakar. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengobati Abu Bakar menggunakan ludahnya. Seketika luka itu sembuh. Abu Bakar kembali tenang lalu tersenyum kepada Nabi. Kemudian Nabi dan Abu Bakar melanjutkan persembunyiannya di Gua Sur hingga keadaan aman. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar. Perjalanan hijrah Nabi dan Abu Bakar diabadikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya,
yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kami." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hikmah dari kisah tersebut, bahwa begitu besar perjuangan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam. Begitu pula besarnya kesetiaan Abu Bakar kepada utusan Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perjalanan Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.